Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazrul Rahman. Indonesia akhirnya lolos ke Piala Asia Under 17, akan tetapi kita bingung apakah harus senang atau sedih dengan hasil ini ya kawan-kawan. Tentu kita senang karena di edisi yang lalu Indonesia tidak mampu pergi ke Piala Asia Under 17 karena memang kita kalah telak oleh Malaysia 5-0 kalau tidak salah ya. Dan pembahasan saya tentang Malaysia versus Indonesia ini yang kita kalah telak saat pertandingan akhir waktu itu ditukangi oleh seorang Coach Bima Sakti, itu ada videonya. Silakan kawan-kawan scroll saja video lama saya beberapa tahun yang lalu. Dan tadi malam Indonesia mencetak sejarah ya dengan lolos ke Piala Asia Under 17. Dan maksud saya mencetak sejarahnya karena caranya ini unik ya kawan-kawan. Oke, sebelum saya berbicara tentang pertandingan tadi malam yang terkesan agak aneh, saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana perjalanan tim ini dari saat melawan Kuwait hingga lawan Australia tadi malam. Pendekatan dari seorang coach Nova Arianto itu berbanding 100 derajat ya, 180 derajat maksud saya, ketimbang apa yang ditunjukkan oleh Coach Bima Sakti. Jika Coach Bima Sakti pada beberapa tahun yang lalu itu terus menargetkan menang dan juga menggunakan tim terkuat di setiap laganya, Coach Nova Arianto ia lebih taktis. Dalam hal ini Coach Nova Arianto selalu merotasi pemainnya, bermain dengan style yang berbeda tergantung dengan lawannya. Contohnya saat melawan Mariana, North dan Mariana, Coach Nova tentu dituntut agar mampu memberikan skor banyak bagi tim nasional Indonesia. Akan tetapi pemain yang digunakan oleh Coach Nova Arianto adalah pemain lapis kedua, dalam tanda kutip, pemain cadangan, dan diberikan menit bermain oleh Coach Nova Arianto, padahal pada saat itu Indonesia membutuhkan banyak gol. Tapi ternyata Coach Nova Arianto lebih cerdik. Jika Coach Bima Sakti menggunakan tim terkuat pada saat lawan Guam, padahal poin tidak dihitung, pada saat melawan Kepulauan Mariana ini, Coach Nova Arianto sudah memperhitungkan segala halnya dengan tidak menurunkan tim terkuat dan diistirahatkan agar mampu fit bermain saat melawan Australia. Dan berapapun skornya atau apapun hasilnya, maksud saya berapapun hasil skornya itu tidak akan dihitung karena memang ini buntut mundurnya Lebanon dari kompetisi ini, dari kualifikasi ini, sehingga percaturan di berbagai grup itu memang menjadi berbeda. Nah, ini kecerdikan dari seorang Coach Nova Arianto yang mempertaruhkan segalanya saat melawan Australia. Dan melawan Australia tadi malam itu misi wajib menang. Kemudian di pertandingan pertama saat melawan Kuwait, itu sudah tidak bisa dipertanyakan. Ya hebat lah ya apa yang ditunjukkan oleh Coach Nova Arianto beserta anak-anak Garuda ini. Mereka berjuang mati-matian untuk menang melawan tuan rumah yang lagi-lagi banyak dramanya. Ya, kita sudah terkenal ya, kita sudah mengenal ya bagaimana karakter pemain Timur Tengah atau ya dari kawasan Arab atau Teluk ini. Mereka banyak drama. Jika mereka kalah, mereka akan melakukan berbagai cara. Saat Indonesia senior menambah menit bermain, saat Indonesia junior U17 mereka bermain sangat kasar. Tapi alhamdulillah para pemain kita tidak terpancing dan kita layak untuk menang 1-0 atas Kuwait. Nah, unik saat melawan Australia, kasusnya unik sekali kawan-kawan. Di babak pertama tentu kita bermain saling ngotot ya kawan-kawan. Tim nasional Australia mereka menguasai bola, bahkan possession itu dimiliki oleh mereka. Dan pendekatan Coach Nova Arianto ini sangat berbeda dengan pertemuan pertama saat di AFF. Jika di AFF, kita bermain terbuka saat melawan Australia. Kita menjual beli serangan. Kita tidak bertahan total supaya kita mampu menang pada waktu itu. Akan tetapi di pertandingan kali ini, tentu tujuan Coach Nova itu pragmatis. Jadi seri saja, kita sudah lolos kawan-kawan. Jika kita seri, kita lolos dengan
berkompetisi dengan runner-up yang lain agar kita menjadi 5 best runner-up dari berbagai grup. Nah, tujuan Coach Nova yang menginginkan minimal hasil draw ini ditunjukkan dengan bertahannya para pemain Indonesia atau rapatnya pertahanan Indonesia dan tidak memberikan ruang-ruang yang bebas kepada para pemain Australia untuk mampu memberikan ancaman ke depan gol. Jadi kita tidak bermain secara terbuka. Bahkan dari menit pertama dan kita memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari pemain Australia dalam melakukan positioning ball dan melakukan counter attack cepat dan memang hasilnya, outputnya dari serangan-serangan balik cepat ini memang banyak terjadi chances atau kesempatan-kesempatan baik bagi tim nasional Indonesia pada waktu itu. Sehingga pada satu kesempatan itu Indonesia hampir membobol gawang dari Australia. Tidak 1-2 kali saja kesempatan ini muncul. Beberapa kali kesempatan atau chance itu created tercipta bagi tim nasional Indonesia dari skema serangan balik ini. Zonal marking terus dipertahankan oleh tim nasional Indonesia dan Zahabi Goli beserta kawan-kawan Mirza itu memanfaatkan serangan-serangan balik agar mampu unggul dari Australia. Babak pertama diakhiri dengan skor 0-0 bagi kedua tim. Nah, di sini yang unik kawan-kawan, Indonesia dan Australia itu bermain paling akhir. Jadi saat halftime, saat istirahat di babak pertama terjadi, seluruh pertandingan itu sudah selesai. Maka dari itu ada sesuatu yang diketahui mungkin oleh seluruh para pemain dan juga staf kepelatihan dari dua belah pihak, Indonesia dan juga Australia. Di mana jika Australia dan Indonesia bermain imbang, maka kedua-duanya akan lolos. Dan apapun hasilnya saat Kuwait bertemu dengan Northern Mariana Island, itu tidak akan mengubah apa-apa. Hanya saja pasti ada tim yang dirugikan dari yang lain. Contohnya Qatar dan juga India yang dirugikan ya kawan-kawan. Nggak apa-apa lah Qatar dirugikan. Kesel ya dengan Qatar Under 23 dulu ya. Dan juga Qatar senior di Piala Asia. Oke, lanjut. Nah, dengan adanya informasi seperti ini, tentulah kita ketika melihat Indonesia, kita tidak mau mengambil resiko ya kawan-kawan. Makanya Indonesia, mereka bertahan. Kita bertahan, wajar bagi kita bertahan. Karena memang kita dari menit awal bertahan. Saat bola berada di pihak Australia atau di zona Australia, ya dari menit pertama pun kita nggak pernah merebutnya. Kita membiarkan Australia menguasai bola bahkan di zonanya. Sampai di zona pertengahan. Nah, baru ke middle ke half itu ke zona pertahanan Indonesia baru kita rebut. Nah, akan tetapi Australia nggak maju-maju nih kawan-kawan. Australia terus saja melakukan passing-passing di belakang. Nah, begitupun Indonesia. Indonesia saat mendapatkan bola, Indonesia tidak berani menyerang ke depan karena memang untuk mempertahankan situasi 0-0 ini kawan-kawan. Jika Indonesia terlalu terbuka, terlalu menyerang, maka akan terjadi nanti serangan balik yang tidak diinginkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di menit 80 ke atas. Bisa saja Australia itu mengejutkan Indonesia dengan cepat melakukan umpan ke depan dan melakukan serangan. Begitupun Australia ternyata ketar-ketir juga jika kita melihat bagaimana pola permainan tim nasional Indonesia dan kecepatan Zahabi Goli beserta kawan-kawan di sisi kiri dan juga ada Fabio di sisi kanan dan cepatnya seorang Mirza di depan itu juga membuat Australia tidak terburu-buru untuk melakukan passing sehingga nih kawan-kawan kedua belah pihak enggan untuk saling menyerang dan seakan-akan terdapat istilahnya main mata di sini ya agar pertandingan berakhir seri. Normal jika hal ini terjadi 10 menit sebelum peluit berbunyi. Akan tetapi ini hampir satu babak nih kawan-kawan. Hampir satu babak full kita menonton pertandingan seperti ini. Nah, kita bingung antara senang atau sedih. Oke, di satu sisi saya akan menjelaskan atau saya akan memberikan pandangan saya dari dua sisi saja ya kawan-kawan. Saya nggak pro ke sini juga nggak pro ke sana. Di satu sisi kita bahagia dan senang karena kita lolos ke Piala Asia. Di satu sisi yang lain kita merasa miris karena ini terjadi
di pertandingan usia muda, yang mana usia muda ini kan harus belajar bermain secara fair play. Nah, akan tetapi juga di sisi yang tadi saya kembali kembali lagi ke sisi yang tadi, sisi yang senang tadi. Kita sudah pernah sakit hati diperlakukan seperti ini saat di AFF dulu, usia muda dulu ya. Saat itu Indonesia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena bergantung pada hasil Thailand dan Vietnam. Akan tetapi Thailand dan Vietnam ini ternyata main mata nih kawan-kawan. Sehingga kita melayangkan protes kepada AFC pada waktu itu, kepada AFF juga kita melayangkan protes. Dan tidak digubris kawan-kawan. Pertandingan yang kita lihat sangat-sangat main mata itu tidak digubris. Makanya kita sekarang saat melakukan hal tersebut, jika seandainya kita disanksi oleh AFC, maka AFC harus kembali melihat kepada pertandingan tersebut. Dan ternyata bukan hanya Indonesia saja dan Australia yang bermain seperti ini. Yaman dan Vietnam di pertandingan sebelumnya juga bermain seperti ini. Bedanya, jika Yaman dan Vietnam tensinya agak lebih tinggi, nah kawan-kawan, agak nggak kelihatan. Tapi masih terlihat jelas bagaimana mereka pun ingin berakhir dengan imbang. Komentar-komentar dari netizen Vietnam juga menunjukkan bahwa mereka kecewa dengan pertandingan tersebut. Karena Vietnam secara penampilan mereka nggak kalah kawan-kawan. Mereka bisa sih menang lawan Yaman. Karena mereka juga bermain di kandang. Tetapi ya mereka juga bermain aman sehingga Yaman lolos ke Piala Asia. Dan juga Vietnam lolos dengan status runner-up terbaik. Akhirnya Indonesia lolos dengan status runner-up terbaik peringkat ketiga. Kita syukuri dengan hasil ini. Dan ya mungkin Indonesia bermain seperti ini juga karena memang faktor sakit hati ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang merugikan tim nasional Indonesia. Dari saat Piala Asia, kemudian juga dari saat lawan Gini, kemudian kemarin terakhir di kualifikasi Piala Dunia, kita banyak dirugikan oleh wasit, dirugikan oleh AFC, dirugikan oleh perangkat pertandingan. Makanya kita sekarang menunjukkan sisi lain dari Indonesia. Sisi lain dari Indonesia, maksudnya yang awalnya kita baik banget, anak baik gitu ya. Anak baik karena banyak tersakiti, kita berubah tidak menjadi naif lagi dan kita melakukan hal tersebut. Aduh, bingung ya, saya senang atau sedih dengan hasil seperti ini. Bagi kawan-kawan yang tidak nonton tadi malam, tonton saja match fullnya ada di aplikasi Vision Plus. Ini saya bukan nggak dibayar oleh Vision Plus, tapi ini pertandingan yang menarik untuk ditonton nih kawan-kawan. Meskipun ngebosenin pertandingan tadi malam terus di babak kedua, tapi saya menjadi saksi mata, saksi hidup bagaimana tim nasional Indonesia bermain berbeda tadi malam. Terlepas dari sejarah bahwa Indonesia dulu pernah bermain sabunan dengan Thailand, dengan Thailand ya kalau tidak salah. Kasusnya itu sepak bola gajah. Tapi kalau di kasus seperti ini berbeda ya. Kalau sepak bola gajah itu match fixing itu harus ada yang saling mengalahkan. Tapi kalau di sini kayaknya enggak. Oke, saya Mas Ade Fajrul Rahman. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.